Oke, kita lanjutkan reading kita, teman-teman. Jadi di hari ini, chapter ke-17 ini nanti kita akan mempelajari mengenai scan dan skim bagian kedua ya. Yang mana kemarin kita juga sudah belajar mengenai scan dan skim tapi yang bagian pertama. Oke. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 soal ya. Kemudian tipsnya adalah baca soalnya dulu, teman-teman jangan baca teksnya dulu ya. Jadi dari membaca soal nanti teman-teman akan tahu letak jawabannya di mana atau teknik apa yang dipakai ya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang sangat akan membantu di reading ini. Oke. Nah, teknik di reading itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada cukup membaca topik sentersnya saja, ya. Yang kedua ada scan dan skim, yaitu mencari informasinya di mana, baru kita pahami di situ ya, karena informasi yang ditanyakan menggerombol di suatu posisi di teks, oke. Kemudian ada juga make an inference, jadi membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks mengenai suatu topik tertentu atau bahasan tertentu, oke. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya adalah cukup membaca kalimat pertama atau kalimat pertama setiap paragraf atau namanya topic sentence. Ada 3 ya, teman-teman. Yaitu jenis soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Kemudian idea organization, yaitu bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Kemudian yang terakhir adalah tone, yaitu suasana hati penulis. Kemudian purpose itu adalah maksud dan tujuannya penulis menulis teks tersebut. Kemudian yang terakhir adalah course, itu adalah bidang keilmuan yang membahas atau mata kuliah yang membahas topik yang dijadikan bahasan di teks seperti itu. Kemudian kemarin kita juga sudah kenalan dengan scan dan skim, yaitu mungkin istilahnya membaca cepat ya, teman-teman. Sebenarnya lebih tepatnya mencari informasi di dalam teks atau paragraf seperti itu. Karena informasi yang ditanyakan nanti mengklaster atau menggerombol seperti itu. Nah, untuk jenis soal scan dan skim kemarin yang sudah kita pelajari ada 2 ya, yaitu soal yang menanyakan locate information, kemudian yang kedua adalah pronoun reference. Nah, hari ini kita lanjutkan teman-teman. Jenis soal yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim. Oke. Oke, untuk jenis soal ketiga berarti ya, yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim, itu adalah stated detail. Nah, stated detail itu apa? Stated detail itu adalah informasi atau detail tertentu yang tertulis di dalam teks. Jadi jawaban itu ada di teks, teman-teman. Oke. Nanti pertanyaannya itu berbunyi, it is stated in the passage that, dinyatakan di dalam teks bahwa, atau the passage indicates that, teks menyatakan bahwa, atau according to the passage, menurut teks. Nah, nanti setelahnya ada kata kuncinya ya, yang ditanyakan mengenai apa. Kemudian ada juga which of the following is true about. Yang manakah di antara A, B, C, D itu yang benar mengenai, nah kata kuncinya setelah kata about. Atau yang intinya yang sejenis seperti ini ya. Jadi teman-teman dimintai apa namanya, informasi mengenai suatu topik yang ada di teks. Oke. Nah, cara menjawabnya teman-teman baca dulu soalnya, pahami kata kuncinya yang ditanyakan mengenai apa. Kalau teman-teman sudah ketemu kata kunci yang ditanyakan apa, langsung gunakan scan dan skim sampai menemukan ide yang ditanyakan. Oke, kemudian baca kalimat yang mengandung kata tersebut. Oke, kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Sama ya, kalau reading jangan dibaca teksnya dulu teman-teman karena akan menyita waktu. Jadi kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Yang mana Jamestown itu muncul di kalimat pertama di akhir-akhir ya. Jadi akhir dari kalimat pertama. Intinya di kalimat pertama. Berarti kita baca kalimat tersebut. Nah, kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempatnya penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Ya, teman-teman. Kita cek
Yang Alpha didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Ya, teman-teman, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Bukan ya, kalau yang Bravo ini seolah-olah Williamsburg dulu baru Jamestown. Oke, sedangkan di informasi di teks tadi dikatakan bahwa justru Williamsburg lah yang 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama kali di Amerika diadakan di Jamestown. Nah, berarti Bravo bukan karena dia kebalik ya. Kalau yang Charlie merupakan jadi Jamestown itu merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Karena tadi ada keterangan kalau Jamestown itu merupakan sebuah tempat di mana penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika itu diadakan atau didirikan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya. Kalau nggak ada seperti biasa, di sini ada 2 soal, berarti waktunya 2 menit ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Kita belajar teman-teman. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban Delta dan Charlie. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, menurut teks, apa yang terjadi di masa zaman es? Nah, atau kenapa dinamai zaman es seperti itu ya? Oke, kita cek teman-teman di situ Ice Ages. Nah, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya. Zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi dikenal atau diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Oke, kita cek ya. Yang alfa, struktur batuan dikenali oleh para geologis, ahli geologi, bukan ya teman-teman. Kalau itu pasti setelah zaman es, yang ditanyakan adalah apa yang terjadi di masa zaman es. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, bukti-bukti adanya benda asing itu ditemukan. Sama, ditemukan benda-benda asing sebagai bukti dari apa namanya zaman es tadi, itu pasti setelahnya zaman es ya, teman-teman. Bravo bukan, karena yang ditanyakan adalah apa yang terjadi selama eh, apa namanya selama zaman es. Tadi dijelaskan zaman es itu periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi. Kita cek yang Charlie, es menutupi area yang luas dari
permukaan bumi. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Kalau yang delta es mencair 6 kali. Nah, bukan ya, karena di situ ada 6 kali itu disebutkan itu untuk menyebutkan jumlah berapa kali zaman es pernah terjadi. Sedangkan pertanyaannya bukan berapa kali zaman es terjadi, tapi apa yang terjadi di masa zaman es. Seperti itu. Oke, berarti delta bukan ya, jawabannya Charlie. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lampau. Oke, tadi kalimat pertama belum ada, kita lanjut berikutnya. Nah, di kalimat berikutnya ada kata can be recognized, bisa dikenali. Nah, itu kalau kita baca, zaman es itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti-bukti adanya benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, itu tadi satu ya, teman-teman, tapi jangan buru-buru dulu karena pertanyaannya how many. Kita cek kalimat berikutnya masih ngomongin cara mengenali atau bukan. Kalimat berikutnya berbunyi, zaman es itu juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya adalah valleys itu lembah ya, lembah yang berbentuk huruf U. Kemudian daratan-daratan yang terkikis, yang sculpture itu yang terpahat seperti itu, yang membentuk-bentuk seperti itu. Dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti di situ ada dua ya tadi teman-teman. Yang pertama, zaman es itu bisa dikenali dari struktur batuan. Kemudian yang kedua, zaman es bisa dikenali juga dari pembentukan tanah atau pembentukan lahan seperti itu ya. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah bravo. Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Sama ya, dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa-alfa. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah teks menyatakan bahwa ventricle itu, nah kata kunci teman-teman ventricle. Kita cek ventricle itu munculnya di mana. Nah, ventricle itu muncul di kalimat ketiga ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, ventricle merupakan ruangan-ruangan bagian bawah yang berdinding tebal yang menerima darah dari atria dan mendorong darah tersebut menuju atau ke dalam arteris bersamaan dengan detak jantung atau kontraksi jantung.
Oke, kita cek yang alfa memiliki dinding yang relatif tipis. Bukan ya, jelas-jelas tadi ada kata thick walled, berdinding tebal. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo mengirim darah menuju atria. Nah, tadi ada receive blood from the atria. Jadi bukan mengirim darah tapi menerima darah. Jadi ada menerima darah dari atria. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie are above the atria, letaknya di atasnya atria. Bukan di atasnya ya, karena jelas-jelas ada kata lower chambers. Jadi dia bagian bawah, teman-teman, bukan bagian atas. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, force blood into the arteries, mendorong darah atau memaksa darah ke dalam atau masuk ke dalam arteries. Nah, jawabannya adalah delta ya, teman-teman, karena di situ tadi ada kata push it into the arteries. It di situ maksudnya blood yang sudah diterima dari atria tadi. Oke, terus didorong menuju arteris. Berarti jawaban nomor 5 adalah delta. Oke, nomor 6. Menurut teks, kapan darah itu didorong ke dalam arteris dari ventricle. Nah, tadi ada kata with each contraction of the heart. Bersamaan dengan detak jantung, berarti bareng ya, teman-teman. Kita cek ABCD yang alpha as the heart beats ketika jantung berdetak. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit. Dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Baik, ada jawaban Bravo atau Alpha. Baik, mari kita cek teman-teman. Antara Bravo dan Alpha. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah menurut teks atau berdasarkan teks, Golden Age of Railroads itu, jadi kata kuncinya teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Kita cek, nah Golden Age of Railroads itu di kalimat pertama, teman-teman. Kita baca kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, jadi Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir perang sipil, perang saudara, hingga awal mula Perang Dunia I, ketika rel kereta api itu pertama kali muncul dan faktanya menguasai hampir seluruh pasar media transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, itu tadi kita cek ABCD yang alfa merupakan sebuah dampak dari Perang Dunia I. Bukan result ya, teman-teman, karena terjadinya sebelum Perang Dunia I. Kalau result itu setelah Perang Dunia I. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat dikendalikan atau dikuasai oleh rel kereta api. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Bravo ya, teman-teman. Tadi ada kata maintain a near monopoly in mass transportation in the United States. Jadi hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat pada waktu itu. Oke, berarti nomor 9 jawabannya adalah Bravo. Oke, next teman-teman ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis untuk stated detail ya atau informasi tertentu yang tertulis di teks. Oke, jadi ada jawabannya di teks itu ada, teman-teman. Oke, nah kemudian soal keempat yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim namanya adalah unstated detail. Kalau stated detail tadi adalah informasi yang ada di dalam teks. Kalau unstated detail ini informasinya nggak ada di teks, teman-teman. Jadi ada pertanyaan di reading itu yang menanyakan yang nggak ada di teks yang mana mengenai suatu topik tertentu. Oke, jadi nanti pertanyaannya berbunyi,
which of the following is not stated? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini tidak disebutkan atau tidak dinyatakan? Not mentioned, tidak disebutkan. Not discussed, tidak dibahas. Not true, tidak benar. About, mengenai. Nah, nanti kata kuncinya ya setelah about di situ. Oke. Kemudian kalau nggak gitu biasanya berbunyi juga all of the following are true except, semua di antara A, B, C, D berikut ini benar mengenai topik ya, mengenai bla 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 bla, kecuali. Nah, jadi kita disuruh mencari yang salah mengenai suatu informasi di dalam pilihan A, B, C, D. Oke. Nah, cara mengerjakannya teman-teman baca di soal ya, cari informasi yang ditanyakan dulu. Oke. Kalau di soal nggak ada ya cari di jawaban, teman-teman. Oke. Kemudian cari kata kunci yang di soal tadi di teks. Jadi di teks itu letaknya di mana? Bisa pakai scan dan skim ya. Kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban. Jadi teman-teman baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Nah, bedanya dengan stated detail tadi kita cukup baca kalimat satu kalimat saja yang mengandung kata yang disebutkan itu. Tapi untuk unstated detail ini, teman-teman teruskan bacanya sampai kalimatnya sudah tidak membahas mengenai yang ditanyakan. Oke, karena kita disuruh mencari yang salah, bukan mencari yang benar mengenai suatu topik, teman-teman. Atau kita ke contoh soal ya. Di sini ada 2 contoh soal. Caranya sama, kalau reading jangan dibaca teksnya dulu, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, semua di antara A, B, C, D berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa. Nah, kata kunci teman-teman adalah plasma darah. Kita baca informasi apapun mengenai plasma darah, kemudian kita pilih A, B, C, D yang salah mengenai plasma darah. Ya, plasma darah disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, plasma darah merupakan sebuah atau sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan dia bening. Kemudian kalimat berikutnya pakai it, yang mana it ini kembalinya masih ke plasma darah. Berarti kita lanjutkan bacanya. Plasma darah terdiri dari darah atau mengandung darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putihnya itu telah dipindahkan atau diambil. Kemudian kalimat berikutnya masih ngomongin itu ya, kita baca. Plasma darah itu biasanya atau sering dipakai di dalam transfusi atau dalam proses transfusi. Karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Oke, kalau sudah beda paragraf ya sudah, teman-teman. Ya, berarti idenya sudah berhenti di situ. Nah, intinya itu tadi apapun mengenai plasma darah ya. Kita baca ABCD yang salah mengenai plasma darah. Yang alfa dia merupakan sejenis cairan yang warnanya gelap atau apa ya, terang. Maksudnya jelas sekali ada warnanya seperti itu. Nah, ketemu langsung ya yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa, teman-teman. Karena dijelaskan tadi, kalau plasma darah itu dia bening dan hampir tidak memiliki warna. Sedangkan yang alfa itu dibilang kalau deeply colored, warnanya mencolok. Seperti itu, teman-teman. Bukan ya. Kalau yang bravo, sel-sel darah telah dikeluarkan atau diambil darinya. Nah, tadi ada di kalimat kedua. Ya, jadi sel darah merah dan sel darah putih itu sudah dipindahkan dari plasmanya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, para pasien itu sering ditransfusi dengan itu. Tadi juga ada ya, teman-teman di kalimat terakhir paragraf 1. Kemudian yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir paragraf 1. Berarti delta bukan, yang nggak ada di teks adalah yang alfa. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, yang manakah di antara berikut ini tidak dinyatakan atau tidak disebutkan mengenai darah utuh. Nah, kata kuncinya sudah berubah, teman-teman. Kalau tadi adalah plasma darah, kalau ini darah utuh, ya. Berarti kita baca paragraf kedua ya, kalimat berikutnya. Nah, ternyata memang ada kata darah utuh di situ. Kita baca kalimatnya. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan untuk semua donor dan tidak harus dari golongan darah yang sesuai atau yang tepat. Sedangkan darah utuh begitu. Maksudnya kalau darah utuh itu dia harus dari kelompok darah yang sesuai, ya teman-teman. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan.
Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Nah, kita cek yang salah mengenai darah utuh ya, teman-teman. Yang alfa, dia berbeda dengan plasma. Tadi jelas di kalimat pertama paragraf 2 menyebutkan kalau darah utuh itu beda dari plasma. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu nggak bisa dikeringkan. Nah, itu tadi ada di akhir ya. Well, whole blood cannot. Jadi cannot be dried and stored. Nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Berarti bravo bukan karena dia ada. Kalau yang Charlie tidak mungkin untuk menyimpannya di penyimpanan untuk waktu yang lama. Sama di kalimat terakhir tadi ada ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa dikeringkan dan nggak bisa disimpan. Kemudian yang delta, it is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang warnanya bening dan hampir tidak memiliki warna. Nah, ketemu jawabannya adalah delta. Karena yang delta itu bukan darah utuh, tapi itu adalah plasma darah, teman-teman. Yang ditanyakan adalah yang salah mengenai darah utuh. Oke, berarti nomor 2 yang delta. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebelum lanjut ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah ya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silakan. Oke, sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa. Mari kita cek bersama kalau gitu, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly, tapi yang salah mengenai Nelly Bly ya berarti yang nggak ada di teks, teman-teman. Kita cek. Nelly Bly itu disebutkan di kalimat pertama, ya, paragraf 1, kalimatnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika di perubahan abad ini yang menulis untuk surat harian atau surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly atau atas nama pena Nelly Bly. Jadi nama samaran kayak gitu ya. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Dia mencapai ketenaran atas atau dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mendapatkan cerita-ceritanya yang penuh petualangan dan berani.
Itu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, Nellie Bly's real name was Elizabeth Cochrane Simon. Nama aslinya Nellie Bly adalah Elizabeth Cochrane Simon. Nah, alpha bukan ya, karena tadi ada di kalimat pertama. Kalau yang Bravo, Nellie Bly was mentally ill. Nellie Bly itu sakit mental atau sakit jiwa. Bukan ya, jelas-jelas nggak ada yang menyebutkan kalau dia sakit jiwa. Berarti nomor 3 yang tidak benar mengenai Nellie Bly adalah Bravo. Kalau yang Charlie, namanya Nellie Bly itu datang dari sebuah lagu. Nah, tadi ada, dia datang dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nellie Bly. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nellie Bly itu dipakai di artikel-artikel yang Simon tulis. Nah, tadi juga ada under the pen name, jadi nama pena. Jadi karya tulis dia itu dinamai bukan nama aslinya tapi nama samaran yaitu Nellie Bly, teman-teman. Oke. Berarti jawaban nomor 3 yang tidak benar mengenai Nellie Bly adalah kalau Nellie Bly itu sakit jiwa, ya. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nellie Bly lakukan untuk mendapatkan sebuah cerita yang bagus. Nah, tadi belum ada, berarti paragraf 2 ya, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, dia merasa bahwa cara terbaik untuk mendapatkan cerita sesungguhnya itu adalah dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diperlakukan atau diberikan gitu ya. Versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Jadi sudah beda ceritanya. Di suatu kesempatan dia berpura-pura menjadi seorang penjahat sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit jiwa. Jadi dia pura-pura punya sakit jiwa, tapi bukan beneran sakit jiwa ya. Untuk atau supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien pengidap penyakit mental atau penyakit jiwa. Oke, itu tadi kita cek ABCD. Yang alpha, she acted like a thief. Dia berpura-pura atau berakting gitu ya, seperti penjahat. Tadi ada teman-teman, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi, tadi juga ada, sehingga dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita diperlakukan tadi ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa tadi. Ya, supaya masuk rumah sakit jiwa. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada adalah yang Delta. Berarti jawabannya Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5 dan nomor 6. Dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas sedapatnya teman-teman dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, antara Charlie ya, mari kita cek. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, menurut teks, Dekanawida itu bukanlah atau tidaklah. Oke, kita cek ya teman-teman. Di situ Dekanawida disebutkan di kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, peran Dekanawida sebagai seorang pembuat hukum tertinggi di bangsa Iroquois telah memberinya di suku Iroquois telah memberinya status setengah dewa di dalam bangsa Indian. Terlahir ke dalam suku Huron, Dekanawida itu menyebabkan atau memberikan rasa takut yang besar kepada orang tuanya yang pernah berusaha untuk menenggelamkannya ketika dia masih kecil ya. Setelah sebuah ramalan dibuat yang menyatakan bahwa dia bakalan membawa duka yang besar kepada bangsa Huron. Dekanawida itu berhasil lolos atau berhasil bertahan hidup, berhasil lolos dari percobaan penenggelaman ini, namun kemudian meninggalkan rumah dan suku orang tuanya untuk hidup bersama Iroquois atau hidup di tengah-tengah Iroquois. Oke, kita cek. Yang alfa, Dekanawida itu bukanlah seorang pembuat hukum, bukan ya. Tadi dijelaskan kalau Dekanawida itu lawgiver, pembuat hukum. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, a Huron by birth, seorang Huron secara kelahiran, tadi disebutkan juga di kalimat kedua ya, dia terlahir ke dalam suku Huron ya teman-teman, berarti Bravo bukan. Yang Charlie, a near deity. Deity itu adalah sifat dewa atau ketuhanan gitu ya teman-teman mungkin. Nah, near deity itu menyerupai atau mendekati sifat dewa. Nah, tadi ada kata demigod. Demigod itu setengah dewa, teman-teman. Oke, nah berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta tenggelam ketika dia masih muda atau masih kecil. Nah, ketemu yang salah adalah yang Delta. Karena dia tidak tenggelam, dia selamat ya, teman-teman. Dia bertahan hidup, kabur dia dari rumah sama suku untuk ke Iroquois seperti itu. Oke, berarti nomor 5 adalah Delta, nomor 6 yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai wampum. Nah, kata kuncinya sudah berubah yaitu wampum. Nah, wampum itu disebutkan di kalimat kedua paragraf 2 ya. Kalimatnya berbunyi, wampum atau tasbih yang dibuat dari kerang-kerang yang dipoles merupakan sebuah komoditas yang bernilai tinggi di budaya Iroquois. Berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dekanawida, wampum harus dibayarkan kepada keluarga dari seorang korban pembunuhan oleh keluarga dari si pembunuh. Oke, karena si pembunuh itu juga harus dihukum mati, keluarga dari si pembunuh itu harus membayar kepada keluarga si korban dalam bentuk wampum untuk 2 kematian, yaitu kematian dari korban pembunuhan dan kematian dari si pembunuh. Nah, kemudian kalimat berikutnya bukan ngomongin wampum lagi ya, teman-teman, berarti sudah berhenti di situ aja. Kita cek ABCD. Yang alfa, wampum itu digunakan secara besar-besaran oleh suku Huron. Nah, tadi nggak ada keterangan ya, bahkan ketika kita membaca wampum tadi Huron sama sekali nggak disebutkan. Berarti di sini yang tidak disebutkan di dalam teks mengenai wampum adalah yang alfa. Kalau yang Bravo, wampum memiliki nilai yang tinggi bagi Iroquois tadi ada. Jadi wampum was a valid commodity, jadi komoditas yang berharga atau bernilai tinggi di bangsa Iroquois. Di budaya Iroquois. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, wampum itu diberikan kepada sebuah keluarga korban pembunuhan. Tadi juga ada ya. Kalau yang Delta, wampum itu dibuat dari kerang yang dipoles. Tadi juga ada. Jadi wampum strings of beads made of polished shells. Jadi dari kerang yang dipoles. Berarti jawaban yang tidak benar atau yang tidak disebutkan mengenai wampum adalah yang alfa. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah soal keempat yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim. Sekarang jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga pakai scan dan skim ya, teman-teman. Yaitu soal mengenai vocabulary.
Nah, sebenarnya untuk pertanyaan vocabulary ini eh, susah-susah gampang ya, teman-teman. Susahnya adalah ketika kita benar-benar nggak tahu kata itu artinya apa. Gampangnya ketika kita sudah tahu artinya apa, teman-teman nggak perlu baca teksnya. Itu cari ABCD yang nyambung dengan topik yang dibahas sama persamaan katanya. Seperti itu bisa diprediksi. Jadi nggak baca teks pun bisa kalau teman-teman sudah tahu arti katanya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu arti katanya, teman-teman bisa melakukan ini. Jadi vocabulary question itu definisinya atau vocab itu definisinya adalah eh, definisi suatu kata, ya, entah dia literal, maksudnya definisi langsung, diartikan langsung, ada juga definisi figuratif atau idiomatik, ya, maksudnya definisi yang eh, technical atau khusus dipakai di topik tersebut, seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya itu disebutkan. Jadi makna dari kata A di line ke B, bla 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 bla, atau kata A di line ke B itu bisa digantikan dengan, atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, kan ini tempatnya kata itu nanti akan disebutkan teman-teman di soal, ya. Nah, teman-teman mulai baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Nah, berhentinya di kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi teman-teman baca 3 kalimat. 1 kalimat sebelumnya, 2 kalimat yang mengandung kata tersebut, dan yang ketiga kalimat setelahnya. Dari situ nanti teman-teman akan dapat konteksnya atau maksudnya. Oke. Nah, mungkin untuk contohnya di sini ada 3 soal ya teman-teman. Nomor 1 di situ pertanyaannya berdasarkan line pertama dari teks. Apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear berdasarkan line pertama. Kita baca, teman-teman. The teddy bear is a child's toy. Teddy bear itu merupakan sebuah mainan anak-anak. Nah, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, tapi kita baca lagi. Sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dengan isi-isian yang lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk. Kemudian teddy bear, meskipun demikian, merupakan sebuah mainan dengan sebuah sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya dia adalah mainan ya, teman-teman, a toy. Cek ABCD yang artinya adalah mainan. Ada yang tahu nomor 1 ABCD yang artinya mainan yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah delta ya. Plaything itu adalah mainan. Kalau yang alpha, a ferocious animal, binatang ganas atau binatang buas. Nggak mungkin anak kita kasih mainan binatang buas ya. Kalau yang bravo, the president of the United States. Nggak mungkin juga presiden kita kasihkan ke anak kita buat dijadikan mainan. Bukan ya berarti. Kalau yang Charlie, a famous hunter, pemburu yang terkenal. Bukan juga teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Plaything itu sama kayak toy, artinya adalah mainan. Seperti itu. Kemudian nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa diganti dengan, nah di paragraf 2 pastimes teman-teman. Misalkan teman-teman nggak tahu artinya pastimes, ya nggak apa, kita baca dari kalimat sebelumnya. Berarti kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan Presiden Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang tidak biasa aktif atau sangat aktif maksudnya gitu ya. Dengan berbagai macam pastimes. Yang salah satu dari pastime tersebut atau yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari presiden diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, dari sini sudah ketemu ya, teman sebenarnya idenya. Nah, berburu itu adalah salah satu pastimes dia. Oke. Hati-hati yang alpha past occurrences, kejadian di masa lalu, bukan ya, karena di sini masih nyambung dengan kalimat sebelumnya yang ngomongin tentang Theodore Roosevelt ini merupakan seorang presiden. Berarti ini ngomongin ketika dia masih jadi presiden, teman-teman, bukan sebelumnya. Karena nanti kalau sebelumnya nggak nyambung. Sebelumnya ngomongin tentang ketika dia jadi presiden, setelahnya nggak ada kalimat penghubungnya, tiba-tiba ngomongin sebelumnya, kan nggak nyambung, teman-teman. Berarti alpha bukan. Yang bravo previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Juga sama, nggak ada kata yang menunjukkan di situ ya, keterangan sebelum dia jadi presiden nggak ada. Jadi itu ngomongin ketika dia pas menjadi presiden. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie perjalanan berburu. Nah, tidak mungkin pastimes ini adalah perjalanan berburu.
ketika berburu itu hanya salah satunya saja. Kalau past times itu perjalanan berburu, harusnya semuanya berburu, bukan salah satunya saja. Oke, berarti past times itu bukan yang Charlie. Yang delta leisure activities, kegiatan di waktu luang. Leisure itu waktu luang, teman-teman. Oke, atau bisa disebut juga dengan hobi ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Nah, memang kalau teman-teman cek di kamus, ya, past times ini pengertiannya adalah, jadi pastime itu adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Jadi sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 2 adalah yang delta, leisure activities. Dan kalau teman-teman merasa kalau pastimes itu merupakan vocab yang baru teman-teman tulis ya. Siapa tahu nanti ketika tes teman-teman real time pastimes ini muncul seperti itu. Kemudian nomor 4 di line ke-10 sebuah kartun itu bisa dideskripsikan sebagai. Nah, di line ke-10 berarti kalimat pertama paragraf kalimat kedua paragraf kedua. Paragraf ketiga, Kak, paragraf terakhir ya. Kita baca berarti dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, insiden tersebut menarik banyak perhatian di antara para jurnalis. Awal mulanya sebuah kartun yang digambar oleh Clifford K. Berryman untuk membuat lelucon atas kejadian ini muncul di koran Washington Post dan kartun tersebut secara luas didistribusikan atau disebarluaskan dan dicetak kembali di seantero negeri. Oke, nah intinya adalah di situ kartun itu sesuatu yang digambar oleh seseorang untuk ada maksud tertentunya yaitu kalau di sini tadi untuk membuat lelucon mengenai situasi ini. Intinya gambar dengan lelucon kalau lelucon dengan maksud atau tujuan. Kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha newspaper koran, bukan ya, koran ya digambar. Kalau yang bravo sejenis teddy bear itu juga bukan karena di situ dijelaskan sesuatu yang digambar. Oke, bukan teddy bear. Kalau yang Charlie sebuah gambar dengan sebuah pesan atau maksud. Nah, ketemu ya. Jawaban nomor 4 adalah Charlie. Jadi memang menghubung-hubungkan sesuai di teks. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan. Nah, di sini ada 2 soal, nomor 5 dan 6. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya, silakan teman-teman.
Oke, sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa. Mari kita cek bersama ya. Oke, ada jawaban yaitu Alpha Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah supernova di line pertama adalah yang manakah di antara berikut ini? Oke, kita cek teman-teman. Supernova di line pertama. Kita baca kalimat pertama sama kalimat kedua berarti ya. Sebuah supernova terjadi ketika semua kandungan hidrogen di dalam inti sebuah bintang yang besar itu ditransformasikan ke atau menjadi besi dan meledak. Semua bintang itu bakalan mati atau meledak setelah bahan bakar inti mereka itu telah habis. Nah, itu ya, teman-teman. Berarti supernova itu kejadian, suatu kejadian karena ada kata occurs, terjadi. Oke, kejadian apa? Kejadian ledakan bintang ketika bintang meledak seperti itu. Oke, kita cek. Yang alpha, the iron component of a star, kandungan besi dalam sebuah bintang. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang bravo, inti dari sebuah bintang, itu juga bukan karena dia suatu kejadian, bukan suatu benda berwujud, bukan. Kalau yang Charlie, kandungan hidrogen di dalam sebuah bintang itu juga bukan. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The explosion of a star, ledakan dari sebuah bintang. Oke. Kemudian nomor 6, menurut teks atau berdasarkan teks, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan Magellan Cloud di line ke-7. Line ke-7 berarti paragraf kedua, dia muncul di kalimat pertama. Berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, supernova tidak sering terjadi atau tidak umum gitu ya, atau jarang gitu ya. Mereka terjadi sekitar sekali setiap 100 tahun di galaksi manapun. Dan di tahun 1987, sebuah supernova atau sebuah ledakan bintang yang bisa dilihat oleh mata telanjang itu terjadi di Magellan Cloud, sebuah galaksi yang dekat dengan Milky Way. Nah, Milky Way itu sebenarnya kalau di Indonesia kan Bima Sakti ya, teman-teman. Atau kita baca lagi, para ilmuwan secara berkala mendeteksi ledakan bintang di galaksi-galaksi yang lain. Namun tidak satupun ledakan bintang itu telah atau pernah terjadi di Milky Way atau galaksinya Bumi, galaksi yang mencakup Bumi. Berarti Bima Sakti ya Milky Way itu. Sejak tahun 1604. Berarti terakhir ada ledakan bintang di Bima Sakti itu 1604, teman-teman. Oke, intinya adalah berarti Magellan Cloud itu sebuah galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Kita cek ya. Yang alpha sebuah galaksi di dalam Bima Sakti, bukan di dalamnya ya, teman-teman, tapi di dekatnya. Berarti yang alpha salahnya di kata inside-nya saja. Alpha bukan. Kalau yang bravo, a cloud, sebuah awan. Bukan ya. Memang namanya Magellan Cloud, hanya nama, teman-teman. Tapi dia bukan awan, dia adalah galaksi. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, sebuah galaksi dekat galaksinya Bumi. Maksudnya galaksinya Bumi itu adalah Milky Way tadi atau Bima Sakti tadi ya. Nah, berarti ketemu nomor 6 jawabannya adalah Charlie. Jadi Magellan Cloud itu adalah sebuah galaksi yang dekat dengan galaksinya Bumi atau namanya Milky Way tadi. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Ke nomor 1 dan 3 lanjut. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban delta Bravo dan delta Alpha. Mari kita cek, oke? Di situ nomor 1 pertanyaannya, di line ketiga, kata widow berarti atau artinya widow di line ketiga. Nah itu ya teman-teman. Berarti itu kalimat keberapa? Kalimat ketiga. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, it is most common in the southern parts of the country. Jadi paling banyak ditemukan di bagian selatan negara tersebut. Maksudnya negara Amerika Serikat yang sebelumnya disebutkan. Namun dia juga bisa ditemukan di sepanjang negeri. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Widow itu artinya sebenarnya janda ya teman-teman. Oke, kita cek. Yang alpha sejenis racun, bukan. Yang bravo laba-laba jantan yang mati, bukan ya teman-teman, karena merujuk ke si jantannya itu sudah dibunuh. Berarti yang membunuh tadi yang dimaksud dengan janda atau female-nya tadi ya, laba-laba betinanya tadi. Berarti bukan yang jantan, Bravo bukan. Kalau yang Charlie korban manusia dari laba-laba tersebut, itu juga bukan. Kalau yang Delta seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu jawabannya adalah Delta. Sebenarnya bukan mati tapi dibunuh sendiri ya, teman-teman setelah kawin. Seperti itu. Oke, jawaban nomor 1 Delta. Nomor 3, kata ample di line ke-7 itu menyatakan bahwa laba-laba itu ample di line ke-7. Nah, kalimat terakhir paragraf kedua. Berarti kita baca kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama paragraf 2 ya. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki sebuah tubuh yang bentuknya itu agak bulat berkilau. Ukuran dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang. Dan ada tanda di bawah perutnya dengan titik kuning atau titik merah. Si betina itu si betina itu agak lebih ample dibandingkan si bejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti di situ dijelaskan lagi ya. Jadi agak lebih ample itu adalah 4 kali lebih besar. Berarti more ample itu larger, teman-teman. Nah, yang ditanyakan ample-nya aja berarti large atau besar. Nomor 3 jawabannya adalah Bravo. Ya. Jadi arti kata ample itu sama kayak large. Oke, next teman-teman ke nomor berikutnya. Nomor 6 dan 7 ya, dicoba dulu teman-teman. Waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban Alpha Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Alpha Charlie. Baik, kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 6 pertanyaannya, kata propel di line ke-7 itu bisa digantikan dengan propel di line ke-7, berarti paragraf kedua ya. Kalimat pertama, kita baca kalimatnya. Pada umumnya, sebuah angin tornado atau angin puyuh itu menerjang beberapa ratus yard dan bertahan kurang dari 1 jam. Angin puyuh rata-rata atau pada umumnya itu bisa propel pada kecepatan 15 sampai 20 mil per jam. Dan oleh karena itu mencakup jarak 20 atau sekian mil. Nah, berarti di situ propel di situ ada keterangan 15 mil per jam atau 20 mil per jam ya, berarti itu pergerakan. Berarti propel itu artinya bergerak, teman-teman. A, B, C, D yang artinya bergerak atau berpindah tempat ya, itu adalah yang alfa. Bergerak atau berpindah, jawabannya adalah yang alfa. Move, oke. Kemudian nomor 7, yang manakah di antara berikut ini paling mendekati maknanya dengan kata devastating di line ke-9. Devastating di line ke-9. The most devastating itu berarti kita baca kalimat sebelumnya. Angin puyuh meskipun demikian itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan rata-rata. Yang paling devastating atau angin puyuh yang paling devastating, berarti lanjutannya sebelumnya tadi ya, nyambung dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ngomongin kalau rata-rata angin puyuh itu bisa jauh lebih buruk, berarti devastating ini buruk ya teman-teman. Jadi angin puyuh yang paling buruk direkor terjadi di di tanggal 18 Maret 1925 di negara bagian Missouri, Illinois, dan Indiana. Jarak atau path itu apa ya? Jejak yang ditinggalkan oleh angin puyuh ini itu lebih dari 200 mil panjangnya dan luasnya lebih dari 1 mil. Nah, intinya devastating di situ adalah buruk ya. Kita cek ABCD. Yang alpha describe itu artinya jelas, teman-teman. Bukan ya. Kalau yang Bravo delicate itu lemah lembut, lemah gemulai. Bukan ya. Kalau yang Charlie destruktif itu merusak. Nah, kemungkinan kalau buruk di sini maksudnya adalah merusak, ya itu karena ngomongin tornado atau angin puyuh ya. Kita tahan dulu. Kalau yang delta determined itu kokoh. Nah, tapi determined itu kokoh untuk contohnya pendirian, teman-teman. Pendirian yang kokoh, orang yang memiliki pendirian kokoh itu dibilang kalau dia itu determined. Ya, determined itu untuk intinya bukan itu karena masa tornadonya determined, nggak nyambung ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi determined itu untuk bilang kokoh tapi untuk makhluk hidup. Ya contohnya manusia itu kalau memiliki pendirian kokoh kita nyebutnya determined seperti itu. Oke, jawabannya Charlie destruktif merusak ya, maksudnya di situ kalau angin puyuh itu yang paling merusak di rekor itu terjadi di tanggal 18 Maret 1925 seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sudah habis teman-teman. Nah, kurang lebih itu tadi. Jadi kita sudah menemukan 5 jenis soal yang cara mengerjakannya adalah scan dan skim, yaitu yang pertama locate information, teman-teman diminta mencari letak informasi tertentu. Yang kedua pronoun reference atau rujukan kata ganti. Yang ketiga itu adalah stated detail atau informasi yang ada di teks mengenai suatu topik. Oke. Kemudian yang keempat itu unstated detail, informasi yang tidak ada di teks atau yang salah mengenai suatu topik. Oke. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai vocabulary tadi. Nah, dari yang sudah kita pelajari mengenai scan dan skim, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup. Thank you so much for having me today, guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.